Salomo mendirikan istananya sampai 13 tahun lamanya. Barulah selesai seluruh istananya itu. Ia mendirikan gedung hutan Libanon, 100 hasta panjangnya dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Disangga oleh 3 jajar tiang kayu aras dengan ganja kayu aras di atas tiang itu. Gedung itu ditutup dari atas dengan langit-langit kayu aras. Di atas balok-balok melintang yang disangga oleh tiang-tiang itu. 45 jumlahnya, yakni 15 sejajar. Ada pula 3 jajar jendela berbidai. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Dan semua pintu dan jendela segi 4 bangunnya. Jendela berhadapan dengan jendela 3 kali. Ia membuat juga balai saka, 50 hasta panjangnya dan 30 hasta lebarnya. Dengan di sebelah depannya sebuah balai lagi yang bertiang dan bertangga di sebelah depannya. Dibuatnya juga balai singgasana, tempat ia memutuskan hukum. Balai pengadilan, yang ditutupi dengan kayu aras dari lantai sampai ke balok langit-langit. Dan gedung kediamannya sendiri, di pelataran yang lain, lebih ke sebelah dalam lagi dari balai itu, adalah sama buatannya. Dan bagi anak Firaun yang diambil Salomo menjadi istrinya, dibuatnya juga sebuah gedung sama dengan balai itu. Tembok dari semuanya ini dibuat dari batu yang mahal-mahal, yang sesuai dengan ukuran batu pahat, digergaji dengan gergaji dari sebelah dalam dan dari sebelah luar, dari dasar sampai ke atas, dan juga dari tembok luar sampai kepada tembok pelataran besar. Bahkan dasar gedung-gedung itu dari batu yang mahal-mahal, batu yang besar-besar, batu yang 10 hasta, dan batu yang 8 hasta. Di bagian atas ada batu yang mahal-mahal, berukuran batu pahat, dan kayu aras juga. Sekeliling pelataran besar ada tembok dari 3 jajar batu pahat dan 1 jajar balok kayu aras. Demikian juga sekeliling pelataran dalam rumah Tuhan dan balainya. Kemudian Raja Salomo menyuruh orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia adalah anak seorang janda dari suku Naftali, sedang ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Ia penuh dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan untuk melakukan segala pekerjaan tembaga. Ia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Ia membentuk 2 tiang tembaga. Tinggi tiang yang satu 18 hasta, dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya. Tiang yang kedua demikian juga. Dibuatnya juga 2 ganja untuk ditaruh di kepala tiang-tiang itu dari tembaga tuangan. Tinggi ganja yang satu 5 hasta, dan tinggi ganja yang kedua 5 hasta. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu, dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima, 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu.
untuk menutupi ganja yang di ujung tiang itu, dan demikian pula dibuatnya pada ganja yang kedua. Dan ganja yang di kepala tiang dekat balai depan itu berbentuk bunga bakung, tingginya 4 hasta, yakni ganja-ganja yang di atas kedua tiang itu, di sebelah atas sekali, lewat jala-jala yang meliliti perut ganja itu. Dan buah-buah delima ada 200 berjajar, berkeliling pada ganja yang satu. Demikian juga pada ganja yang kedua. Kemudian tiang-tiang itu didirikannya dekat balai ruang besar. Ketika ia mendirikan tiang kanan, ia menamainya Yakin. Ketika ia mendirikan tiang kiri, ia menamainya Boas. Dan setelah bentukan bunga bakung itu ditaruh di kepala tiang-tiang itu, maka siaplah pekerjaan membuat tiang-tiang itu. Kemudian dibuatnyalah laut, tuangan yang 10 hasta dari tepi ke tepi, bundar keliling, 5 hasta tingginya, dan yang dapat dililit berkeliling oleh tali yang 30 hasta panjangnya. Dan di bawah tepinya ada gambar buah labu yang mengelilinginya sama sekali, 10 dalam sehasta, merangkum laut itu berkeliling. Labu itu 2 jajar, dituang setuangan dengan bejana itu. Laut itu menumpang di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara dan 3 menghadap ke barat, 3 menghadap ke selatan dan 3 menghadap ke timur. Laut itu menumpang di atasnya, sedang segala buntut lembu itu menuju ke dalam. Tebal laut itu setapak tangan, dan tepinya serupa tepi piala, seperti bunga bakung yang berkembang. Laut itu dapat memuat 2000 bat air. Selanjutnya, dibuatnya 10 kereta penopang dari tembaga. 1 kereta 4 hasta panjangnya, 4 hasta lebarnya, dan 3 hasta tingginya. Beginilah bentuk kereta penopang itu. Ada papan penutupnya, dan papan itu diapit oleh bingkai. Dan pada papan penutup yang diapit oleh bingkai itu ada singa, lembu, dan kerub. Dan demikian juga pada bingkai itu. Di sebelah atas dan di sebelah bawah singa dan lembu itu ada karangan-karangan bunga yang tergantung. Pada 1 kereta penopang ada 4 roda tembaga dengan poros tembaga. Dan pada keempat penjurunya ada sangga untuk menyangga bejana pembasuhan. Sangga-sangga itu dituang, dan di sebelah luar setiap sangga ada karangan bunga. Dan mulut kereta penopang itu ada di sebelah dalam sangga-sangga itu, menonjol ke atas 1 hasta. Mulutnya itu bundar, buatannya sebagai tumpuan, dan dalamnya 1,5 hasta. Juga pada mulutnya itu ada ukiran, tetapi papan-papan penutupnya 4 persegi, jadi tidak bundar. Keempat roda itu ada di bawah papan penutup, dan tangan-tangan roda itu ada pada kereta penopang itu. Dan tinggi 1 roda ialah 1,5 hasta. Dan buatan roda itu seperti buatan roda kereta, tetapi tangan-tangannya, lingkarnya, jari-jarinya, dan napnya, semuanya tuangan. Keempat sangga pada keempat sudut setiap kereta penopang adalah seiras dengan kereta itu. Dan di sebelah atas kereta penopang itu ada leher bundar berkeliling, 1/2 hasta tingginya.
Di sebelah atas kereta itu ada pula topang-topang dan papan penutup yang seiras dengan dia. Maka pada muka topang-topangnya itu dan pada papan-papan penutupnya diukirkannyalah kerub, singa, dan pohon korma, masing-masing menurut tempat yang ada, dan karangan bunga sekeliling. Demikianlah dikerjakannya ke-10 kereta penopang itu. Tuangannya sama, ukurannya sama, dan potongannya sama semuanya. Lagi pula, dibuatnya 10 bejana pembasuhan dari tembaga. Setiap bejana dapat memuat 40 bat air. Setiap bejana 4 hasta besarnya, dan ada 1 bejana di atas setiap kereta dari ke-10 kereta penopang itu. 5 kereta penopang ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, dan 5 pada sisi kirinya. Tetapi laut itu ditaruhnya pada sisi kanan rumah itu, arah tenggara. Dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan, yakni kedua tiang dengan kedua bulatan ganja yang di kepala tiang itu, dan kedua jala-jala yang menutup kedua bulatan ganja itu, 400 buah delima untuk kedua jala-jala itu, 2 jajar buah delima untuk 1 jala-jala, guna menutupi kedua bulatan ganja yang di atas tiang itu. Ke-10 kereta penopang dan ke-10 bejana pembasuhan yang di atas kereta itu. Laut yang satu itu dan ke-12 lembu yang di bawah laut itu. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, dan bokor-bokor penyiraman. Segala perlengkapan yang dibuat Hiram bagi Raja Salomo di rumah Tuhan itu adalah dari tembaga yang diupam. Raja menuang semuanya itu di lembah Yordan, di dalam tanah liat antara Sukot dan Sartak. Dan Salomo membiarkan segala perlengkapan itu tidak ditimbang, karena jumlahnya yang amat besar. Berat tembaga itu tidaklah terhitung. Salomo membuat juga segala perlengkapan yang ada di rumah Tuhan, yakni mezbah emas dan meja emas tempat menaruh roti sajian. Kandil-kandil dari emas murni, 5 di sebelah kanan dan 5 di sebelah kiri, di depan ruang belakang. Kembang-kembangnya, lampu-lampunya, dan sepit-sepitnya dari emas. Pasu-pasunya, pisau-pisaunya, bokor-bokor penyiramannya, cawan-cawannya, dan perbaraan-perbaraannya dari emas murni. Engsel-engsel untuk pintu ruang dalam, yakni tempat maha kudus, dan engsel-engsel untuk pintu ruang besar bait suci dari emas. Maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Kemudian Salomo memasukkan barang-barang kudus Daud, ayahnya, dan menaruh perak, emas, dan barang-barang itu dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya.
Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya.
Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka muram membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh. Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikian tertawa orang bodoh. Ini pun sia-sia. Sungguh, pemerasan membodohkan orang berhikmat, dan uang suap merusakkan hati. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur, bergembiralah. Tetapi pada hari malang, ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Dalam hidupku yang sia-sia, aku telah melihat segala hal ini. Ada orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Ada orang fasik yang hidup lama dalam kejahatannya. Janganlah terlalu saleh. Janganlah perilakumu terlalu berhikmat. Mengapa engkau akan membinasakan dirimu sendiri? Janganlah terlalu fasik. Janganlah bodoh. Mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa.
Juga janganlah memperhatikan segala perkataan yang diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Karena hatimu tahu bahwa engkau juga telah kerap kali mengutuki orang-orang lain. Kesemuanya ini telah kuuji untuk mencapai hikmat. Kataku, aku hendak memperoleh hikmat, tetapi hikmat itu jauh daripadaku. Apa yang ada itu jauh dan dalam, sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dan aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang dikenan Allah terhindar daripadanya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihatlah, ini yang kudapati, kata pengkhotbah. Sementara menyatukan yang satu dengan yang lain, untuk mendapat kesimpulan yang masih kucari, tetapi tidak kudapati. Kudapati seorang laki-laki di antara 1000, tetapi tidak kudapati seorang perempuan di antara mereka. Lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang, penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga.
karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku
supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarah-Mu telah datang,
dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan terjadilah kilat dan deru guruh dan gempa bumi dan hujan es lebat.